Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winarno SPD dari SMP Negeri 3 Payung, Kabupaten Bangka Selatan. Kali ini akan melakukan pengimbasan guru belajar seri belajar pendidikan inklusif yang telah saya lakukan dari mulai sosialisasi, BIMTEK, dan sekarang pada saat pengimbasan. Yang pertama kita akan membahas apa tujuan program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Di sini ada 3 tujuan utama yang akan kita dapatkan setelah melakukan program guru belajar ini. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik. Jadi di sini kita mendapatkan bahwa peserta didik itu adalah beragam. Berikutnya meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung pada guru untuk melakukan identifikasi. Jadi pada langkah ini juga kita diminta untuk mengidentifikasi sehingga kita mendapatkan pengalaman langsung. Dan yang ketiga yaitu kita bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada guru mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Jadi pada guru belajar seri inklusif ini ada tahapan yang namanya BIMTEK dan juga ada yang namanya pelatihan, dan semuanya itu dilakukan secara daring. Berikutnya yaitu apa seterusnya sih belajar bersama di program guru belajar seri pendidikan inklusif ini. Yang pertama dikatakan bahwa berkesinambungan antara pemahaman konsep melalui pendekatan modular, BIMTEK, dan juga kepelatihan. Yang kedua yaitu lebih konsisten. Ini dilakukan yaitu untuk mendorong peserta melakukan pembelajaran mandiri secara konsisten, terukur, ya, memenuhi kaidah akademik, ya, yang akan dilakukan selama 4 jam per hari. Dan yang ketiga pada belajar ini juga lebih kolaboratif, artinya kita semua tahapan secara kolaboratif dan gotong royong antara peserta terhadap lingkungan peserta didik dan juga lingkungan sekolahnya. Berikutnya, siapa yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri pendidikan inklusif ini? Pada dasarnya semua guru, yaitu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan juga yang sederajat. Bisa juga kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi juga bisa. Terus yang penting memiliki akun SIM PKB. Kemudian tidak terdaftar sebagai peserta BIMTEK dari pemenuhan guru GPK. Adapun tahapan-tahapan, yang pertama adalah tahap 1 yaitu BIMTEK. Di sini yang menjadi peserta adalah tadi guru PAUD bisa, TK, SD, SMP, SMA, dan juga sederajat. Atau bisa juga guru tutor paket A, B, C, dan lain sebagainya, kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi, dan juga peserta yang tidak terdaftar sebagai peserta BIMTEK dari pemenuhan guru penggerak. Adapun tahapannya, yang pertama ada tahap 0, itu adalah tahap orientasi. Pada tahap ini peserta dibekali pemahaman tentang latar belakang, tujuan, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita diberikan seperti modul, kita diminta untuk memahami apa saja tentang latar belakang dari pembelajaran ini, tujuan umum, dan lain sebagainya. Setelah tahap 0 itu orientasi, kemudian ke tahap 1 yaitu BIMTEK. Pada tahap ini peserta diminta mempelajari tentang konsep keberagaman peserta didik, ya, sehingga melakukan berbagai tugas dan lain sebagainya dengan evaluasinya 4 jam per hari. Peserta tuntas BIMTEK akan mendapatkan sertifikat BIMTEK sebesar 32 jam pelajaran. Setelah melalui tahap pertama yaitu BIMTEK, kita diminta untuk melakukan tahap yang kedua yaitu pelatihan. Adapun peserta pada tahap ini adalah guru PAUD, TK, SMP, SMA, dan juga sederajat, bisa juga tutor paket A, B, C, ataupun peserta yang telah menyelesaikan tahap 1. Jadi sebagai syarat minimalnya peserta itu lulus tahap 1 atau BIMTEK dengan nilai minimal 70. Pada tahap ini peserta diberikan pelatihan. Jadi ini sifatnya melaksanakan apa yang telah dipelajari pada BIMTEK tadi, mulai dari identifikasi, asesmen, serta menyusun planning matrik. Jadi di sini kita juga diminta untuk melakukan tugas-tugas
Setelah melaksanakan pembelajaran individual, ya, peserta juga diharapkan melaksanakan mengakses microlearning yang melakukan pengimbasan dengan mengunggah video pada YouTube kemudian diinput ke SIM Ayo Guru Belajar. Setelah melalui tahap kedua yaitu pelatihan, peserta diminta untuk melanjutkan ke tahap ketiga yaitu microlearning. Peserta yang mengikuti microlearning ini adalah peserta yang telah menyelesaikan tahap 2 atau pelatihan. Pada tahap ini peserta mendapatkan materi pelengkap penunjang, ya, di mana kita mendapatkan modul, cukup banyak modul yang kita dapatkan, kita pahami. Di situ juga ada latihan-latihan, ada games-games yang sangat seru dan juga menarik untuk diterapkan pada pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi di sana kita banyak mendapatkan ide-ide, banyak mendapatkan media untuk melaksanakan pembelajaran nanti jika kita sebagai guru di pendidikan inklusif. Setelah tahap microlearning, jadi tahap selanjutnya adalah pengimbasan. Peserta yang mengikuti pengimbasan ini adalah peserta yang telah menyelesaikan microlearning. Jadi pada tahap ini peserta diminta untuk mengimbaskan kepada guru-guru sekitar, baik itu pada MGMP maupun organisasi proses guru lainnya, baik yang satu wilayah maupun bisa juga yang wilayah lainnya. Jadi diminta peserta untuk memberikan ajakan terhadap para peserta lainnya untuk mengikuti tahapan-tahapan yang ada pada pendidikan guru inklusif ini. Setelah kita mengetahui tahapan-tahapan yang ada pada guru belajar seri pendidikan inklusif, apa saja sih yang didapatkan oleh peserta pada pembelajaran ini? Yang pertama meningkatkan pengetahuan guru, ya. Tentu kita dengan belajar ini mendapat pengalaman atau pengetahuan yang baru. Berikutnya guru juga kalau pada pembelajaran biasanya kita tidak melakukan identifikasi, tapi pada pembelajaran ini kita melakukan identifikasi langsung. Kita belajar bagaimana cara menyusun asesmen, planning matrik, ya, dan juga dituntun membuat program pembelajaran individual. Berikutnya juga kita mendapat pengalaman pada guru yang mengikuti GBMTEK dan pelatihan secara daring, dan yang terakhir terdukungnya implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian. Jadi dengan adanya kita mengikuti program ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang guru-guru yang mendukung kebijakan dari pemerintah. Demikianlah hasil penjelasan dari saya, ya, tentunya dalam pembuatan penyajian, mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekeliruan. Tentunya saya juga sebagai manusia yang masih belajar, tentunya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu mohon masukan dan sarannya. Dan mudah-mudahan harapan kami adanya penjelasan ini lebih bermanfaat lagi bagi saya tentunya dan juga bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, Winarno SP dari SMP Negeri 3 Payung, Kabupaten Bangka Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.